misalnya kita pun tidak bisa mengadakan interview aja, di backup dengan grafologi aja sebenarnya udah mewakili gitu, udah cukup itu. Kalau orang mau ngelamar itu banyak gitu, tapi apakah berkualitas apa enggak? Betul. Nah itu nanti karena ketika dia mengirimkan portofolio aja tuh kayak belum sesuai nggak ya gitu kebutuhan kita gitu ya. Banyak orang yang sudah ada pelatihan gitu kan, gimana interview, cara interview, apa cara jawaban yang standar itu yang aman tuh seperti apa, misalkan gimana kamu bisa pakai topeng, kamu bisa berakting, kamu bisa nunjukin showing the best, misalnya kayak gitu kan. Nah, masuklah grafologi itu akan membongkar itu semua gitu kan. Daya kayak gitu kan. Bener. Susah juga nih orang yang kebalikan juga nih, ada orang yang apa sih namanya yang jiwanya bebas banget, yang kreatif banget, terus tiba-tiba masuk ke perusahaan mungkin yang kayak agamis, yang disiplin, yang apa dan segala macam bentrok. Nah itu tuh kadang-kadang nggak bakal kelihatan kalau hanya dari CV doang, dari skill doang gitu. Kita harus melihat karakternya seperti apa gitu. Halo Sobat Grafo, kembali lagi bersama saya di Grafocast. Dan hari ini saya ditemani, biasanya kan sama Kang Afif nih. Ini spesial banget ditemenin sama Tedila. Halo. Kenalin dulu dong, Tedila ini siapa dan sebagai apa nih di grafologi? Oke, halo, kenalin Dila. Jadi saya kalau misalnya di grafologi Indonesia itu posisinya agak banyak gitu. Pertama banyak sih, ya yang pasti pertama jadi direktur operasionalnya dulu. Terus juga kalau misalnya sehari-hari nah sehari-hari itu juga jadi analisnya juga, analis grafologi juga, jadi pengajarnya juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngajar, ada yang mau belajar grafologi bisa kayak gitu. Ya ampun, banyak sekali ya ini skillnya. Berarti Tedila tuh tadi direktur operator. Jangan operator dong. Operasional, sorry. Direktur operasional, terus analisis juga, terus pengajar juga gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak salah Tedila itu juga adalah manajemen tim juga ya? Yes. Manajemen tim juga. Nah, karena hari ini kita tuh mau bahas tentang grafologi rekrutmen Tedila. Jadi gimana sih grafologi bisa kita terapkan di perusahaan-perusahaan gitu ya jadi kita mau ngebahas tentang grafologi untuk rekruter. Iya, banyak banget tuh grafologi dipakai dalam proses rekrutmen. Iya, nah ini tuh pengen tahu banget nih ya Tedila, karena bagaimana sih mengaplikasikan grafologi di rekruter gitu ya kan, karena biar kita juga kan kayak pengen juga ya mendapatkan kandidat-kandidat yang tepat gitu ya untuk kita. Tepat dan caranya praktis. Nah, caranya praktis gitu ya, karena grafologi cuman menganalisis tulisan tangan gitu ya. Terus juga agar biar kita tuh terhindar dari kesalahan-kesalahan untuk saat rekruter gitu ya Tedila ya. Biar yang diseleksi teh orangnya bener gitu, nggak salah pilih gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dari Tedila sendiri nih, pengalaman Tedila ketika ngerekrut tuh kayak gimana aja sih? Apanya nih? Apapun itu caranya kayak gitu. Jadi ya pastilah ya, kalau ngerekrut saya tuh bisa sebagai orang yang memeriksanya, yang menganalisa apa yang mau direkrutnya, bisa orang minta tolong untuk apa sih, saya lagi ngerekrut nih, tolong dong dianalisain ini orang cocok apa enggak gitu. Atau kitanya sendiri di grafologi Indonesia kita juga ngerekrut orang kan. Nah kalau kitanya sendiri itu paling pertama itu ya pasti sistem rekrutmennya dulu. Nah kita ngerekrutnya dulu tuh gimana nih, berarti cari pengumumannya, bikin pengumumannya, terus kita juga tentuin dulu sebenarnya perusahaan kita tuh butuhnya apa sih. Nah yang kayak gitu kan, posisinya ini, tapi skopnya apa, detailnya seperti apa. Nah nanti dengan udah tahu kebutuhan kita seperti apa, baru kita umumkan ke orang-orang misalkan. Nah itu jangan lupa tuh kita harus bikin landing page-nya, kita harus bikin form-nya, terus kita juga kerjasama sama orang-orang lain untuk bantu sharing-sharing kebutuhan kita, misalnya ke Glints atau misalnya LinkedIn atau ke apa sih namanya, ke Instagram. Karena nggak ada gunanya kita bikin sistem rekrutmen yang bagus tapi nggak ada yang ngedaftar kita gitu. Nggak ada calonnya, kayak gitu kan. Nggak ada kandidatnya, tuh siapa yang kita ini ya. Dan kita juga harus memastikan bahwa kandidat yang kita dapetin tuh yang berkualitas gitu. Jadi
kalau orang mau ngelamar kita mah banyak gitu, tapi apakah berkualitas apa enggak? Betul. Nah itu nanti dari sistem rekrutmennya dulu seperti apanya. Nah habis itu baru nanti kita seleksi nih orang-orangnya yang kita mana nih yang mau kita panggil interview. Nah kayak gitu. Nah nanti kan ada berapa tuh kita tuh kasih ke mereka nih, kasih sebelum mereka masukin interview, setelah mereka masukin lamaran kita kasih tugas ke merekanya. Oh kasih tugas ya. Tugas ini tuh biasanya kenapa sih perusahaan itu harus ngasih tugas gitu ke calon kandidat? Kita pengen ngeliat skill mereka sih, bener nggak sih gitu skillnya tuh udah bagus apa enggak kayak gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita apa enggak kayak gitu. Oke. Karena tidak dipotong, karena ketika dia mengirimkan portofolio aja tuh kayak belum sesuai nggak ya gitu kebutuhan kita gitu ya. Bener, portofolio dong mah gampang ditulis gitu kan, tapi bener nggak sih yang dia tulis di portofolio tuh bener-bener bisa nggak diaplikasiin kayak gitu kan. Bener-bener. Nah itu dari skill. Nah nanti setelah yang skill itu kita dapetin, akhirnya kita pilih nih mana yang mau kita interview. Nah nanti kita interview, kita kan ada berapa kandidat tuh, kita panggil berapa kandidatnya. Nah setelah itu kan kita ngecek beneran skillnya oke apa enggak, terus kita lihat. Karena tadi porto tuh nggak cuman sekadar kita bisa ngelihat porto, tapi kita juga ngelihat skill ya gitu, dan melihat skill itu dari kita ngasih tugas-tugasnya. Bener nggak? Lagi. Jadi setelah kita liatin, tugas-tugasnya bagus yang si A B C D E gitu kan, ya udah berarti kita panggil interview orang yang tugas-tugasnya baik. Nah sekarang kita panggil mereka ke interview. Interview itu ada dua tujuan kan, bisa ngeliatin kita dianya orangnya seperti apa, komunikasi seperti apa, kepribadiannya seperti apa kayak gitu kan, terus cocok nggak sama kitanya kayak gitu. Nah kita interview nih, nah cuma nanti setelah di interview itu mungkin bisa kita pilih top 5-nya atau top berapanya, atau misal enggak sih, biasa kita 3 sih udah kebayang sih berapa orang yang ini 3. Kadang-kadang kita bingung, aduh mana ya yang bener yang mau kita mau kayak gitu kan. Nah 3. Nah di sana nanti kita gunakan grafologi. Jadi tuh tapi ini rekrutmen secara umum ya. Nanti soalnya ada juga rekrutmen misalnya untuk manajemen atau beda lagi gitu. Nah kayak gitu misalnya kita pilih 3. Nah kita cek lagi nih dari tulisan tangannya, karena ketika interview itu bisa dilatih. Banyak orang yang sudah ada pelatihan gitu kan, gimana cara interview, apa cara jawaban yang standar itu yang aman tuh seperti apa, misalkan gimana kamu bisa pakai topeng, kamu bisa berakting, kamu bisa nunjukin showing the best, misalnya kayak gitu kan. Nah masuklah grafologi tuh akan membongkar itu semua gitu kan. Interview tadi tuh dia bohong apa enggak ya, atau bener nggak ya karakter dia seperti itu nggak ya, karena ada orang yang pura-pura pede ketika interview tuh dia udah latihan kan, dia di pede. Kita butuhnya, misalnya kita lagi butuh orang yang untuk marketing nih, gitu kan, yang bisa ngomong ya, yang jualan kayak gitu kan. Kita cek, wah iya nih pas interview dia enak banget ngomongnya, pede banget gitu kan. Tapi kita lihat nanti itu beneran dia seperti itu sehari-hari atau hanya dia latihan untuk ketika interview doang. Nah pas kita lihat dengan grafologi kita bisa lihat, oh enggak, ternyata dia mah cuma saat itu aja, sehari-harinya ternyata dia komunikasinya kurang bagus misalkan gitu. Nah gitu kita gunain si grafologi itu. Misal juga kayak gini nih, tadi misalnya nih kita ngecek orangnya tuh akuntansi gitu kan, akuntan. Bagus nih dia ininya, skillnya bagus, cara dia menyampaikan kemampuan dia juga bagus, apa dan segala macam, pengalaman gitu ya. Udah oke banget nih. Terus kita periksa di grafologinya, tulisan tangannya. Grafologi itu dengan tulisan tangan kan, kita cek nih. Wah ternyata titiknya banyak kelewat, tanda bacanya kelewat, terus juga banyak yang tulisannya tuh aneh-aneh, dicoret-coret dan segala macam. Wah itu mah kayak jangan deh, karena bisa jadi nanti ada banyak data-data yang kelewat sama dia. Karena di grafologi kalau tulisan tuh misalnya tanda bacanya hilang, titiknya hilang, tuh artinya kan orangnya kurang teliti ya. Terus lagi misalnya banyak coret-coret yang aneh-aneh, wah integritasnya kita pertanyakan, jujur nggak dianya, kan keuangan atau apa gitu kan. Nah itulah jadi makanya kita bisa memastikan supaya dapat orang tuh yang benar-benar lebih tepat, nggak salah pilih, itu kita si garda terakhirnya itu dengan grafologinya kayak gitu ya. Dan itu tuh enak tuh kalau kayak gitu. Jadi kayak, dan kita juga bisa menyesuaikan nih, ini orang tuh karakternya kayak apa ya, cocok nggak dengan budaya kita, budaya perusahaan kan, value perusahaan orang kan beda-beda kan ya. Skill oke lah, tapi cocok nggak dengan value kita, dia nggak yang kita cari. Nah, betul. Iya ya, jadi dari sistem tadi tuh, selain kayak iya sih pengalaman, pasti orang-orang tuh kayak wah bisa kemana-mana, udah tinggi banget, portofolio juga udah bagus-bagus, tapi belum tentu juga ya, maksudnya kayak kita dia apakah cocok nggak sih dari kepribadiannya, dari budaya kantornya gitu ya. Terus juga tadi juga sempat kayak nge-mention ternyata dia akuntan tapi ternyata dia kurang teliti gitu. Bisa kelihatan gitu. Iya, jadi grafologi juga bisa ngelihat dari sisi itunya ya, maksudnya kekurangan-kekurangannya juga gitu ya.
yang harus tantangannya lah ya, Yes. tantangannya kayak gitu. Kalau kita terima dia, kira-kira apa nih permasalahan kita dengan dianya, kelebihan dia apa, tapi juga nanti yang kira-kira akan bikin sedikit tantangan di kita tuh apa, misalkan itu bisa jadi dengan karakter dia yang seperti itu, atau cara pandang dia yang berbeda. Misal kayak gini nih, kita perusahaannya tipenya yang di industri kreatif, yang fun dan segala macam, yang butuh orangnya fleksibel, komunikasi bagus dan segala macam. Tapi ternyata dengan skill dia yang luar biasa dan bagus itu, tapi ternyata dia tipe orangnya yang diem, tipe orangnya yang introvert, misal kayak gitu kan. Maka ketika dia masuk ke perusahaan kita dengan value kita yang heboh itu, dia akan stres sendiri. Dan kitanya pun juga merasa, kamu kok diam-diam nggak ngeblend. Nah, kalau value perusahaannya tuh yang wah heboh dan segala macam, ketemu anak yang misalnya pendiam kayak gitu. Nah, itu tuh, dan itu kesannya sepele ya, tapi justru itu yang akan jadi konflik gitu. Kan apa sih namanya, pernah ada penelitian kan, kalau misalnya di perusahaan itu tuh orang tuh diterima karena skill, berhenti karena karakter, nggak cocok gitu. Iya benar, tapi iya ya, kalau misalnya kita lihat tuh nggak cuma sekadar kita dari sudut pandang perusahaan ya, tapi kita juga sudut pandang dari kandidat juga gitu ya. Jadi kan kasihan juga gitu ya, kalau misalkan kandidat-kandidat yang memang ternyata budayanya beda kayak gitu-gitu kan. Beda budaya, ada kayak gitu kan. Bener. Susah juga nih, orang yang kebalikan juga nih, ada orang yang apa sih namanya, yang jiwanya bebas banget, yang kreatif banget, terus tiba-tiba masuk ke perusahaan mungkin yang kayak agamis, yang disiplin, yang apa segala macam, bentrok. Nah, itu tuh kadang-kadang nggak bakal kelihatan kalau hanya dari CV doang, dari skill doang gitu. Kita harus melihat karakternya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau Tadila sendiri ya, biasanya kalau misalkan ngerekrut kayak gitu, yang paling penting dilihat tuh dari orang tuh apanya sih? Kalau skill udah pasti ya, skill yang kita butuhin. Tapi skill itu harus diimbangin juga dengan karakter. Cocok nggak dengan kitanya? Dengan yang kita cari, kan perusahaan itu tuh pengennya turnovernya rendah ya. Nah, kalau misalnya berarti untuk memastikan supaya turnovernya tuh nggak rendah, berarti selain skill turnovernya nggak tinggi, selain skillnya juga cocok dengan kita, ya karakternya juga cocok dengan kita. Dia bisa nge-blend nggak kayak gitu. Misalnya ya kayak tadi itu, kalau misalnya di perusahaan kita orangnya santai, dapat orang yang terlalu strict, atau misalnya itu kan nggak enak tuh, value-nya tuh nggak sesuai misalnya kayak gitu, atau kebalikan. Nah, yang gitu-gitu sih karakternya. Terus juga nanti penempatan tim, misalnya gini, nyari orang nih, si anak yang kita cari itu bakal ditempatin di tim mana gitu kan. Kalau misalnya kebayangkan kalau misalnya mau dimasukin ke akuntan, ke bagian keuangan kayak gitu kan, kita dapat anak yang diem nggak masalah, kita dapat orang yang introvert mah nggak masalah gitu kan. Dia tidak beban, kita pun tidak membutuhkan komunikasi yang terlalu intens ya dianya. Tapi kalau misalnya kita lagi nyarinya si orang medsos gitu kan, tapi anaknya media sosial gitu ya, media sosial, content creator yang kayak gitu. Kalau kita dapat anaknya yang terlalu pengennya kerjanya sendiri, individual, introvert. Nah, itu kan nanti susah ngeblend dengan timnya, misalkan gitu kan. Nanti dia nggak berani ngejar siapa jadi talent kayak gitu kan. Kayak nodong ya kan biasanya nih ya. Datang-datang siapa nih yang jadi talent gitu kan. Gitu. Jadi tergantung juga nanti penempatannya di mana, posisinya apa, timnya siapa, terus tim yang sekarang itu tuh karakternya kayak apa. Cocok nggak nanti dengan si anak itu. Jadi kita juga mempertimbangkan tim kita yang ada sekarang. Karakter orang tim yang sekarang seperti apa, nanti dicari anak baru ini bakal masuk nggak kayak gitu. Oke, berarti bentar Tadila, berarti nanti ketika rekruter pun yang dilihat tuh ternyata dari sisi dalamnya juga ya. Maksudnya kayak tim kita tuh dia sifatnya seperti apa, sebenarnya masuk nggak ya, cocok nggak nih gitu ya, kalau sama disatuin sama yang kandidat ini gitu ya. Yes, ideal sih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya masih perusahaannya masih tim kecil ya, itu masih bisa banget digituin gitu kan. Jadi kita karena nanti kalau misalnya roda perusahaan itu bisa jalan dengan lancar tuh sebenarnya kalau di bawah-bawah itu lancar gitu, kecil-kecilnya tuh jalan gitu. Tapi kalau macet satu tuh kemana-mana tuh melebar-lebar gitu kan. Jadi selagi kita masih mampu untuk mempertimbangkan kecocokan antar timnya, pertimbangkan deh. Itu benar-benar akan jadi nilai plus gitu. Karena kalau misalnya dia dalam kerjanya dia ngerasa timnya itu neraka gitu ya. Mungkin kan ada kan yang perusahaan yang toksik misalnya kayak gitu kan, neraka gitu kan. Nah, itu tuh nanti kinerja dia berkurang, terus juga dia pengennya pulang, dia kayak kurang maksimal. Jadi nggak nyaman juga dia kerjanya juga, jadi nanti nggak produktif gitu. Yang tadinya sebenarnya dia tuh potensinya tinggi gitu ya, skillnya tinggi. Nah, tapi ketika ditemukan sama lingkungan yang tidak mendukung atau mensupport dia gitu, sayang banget gitu ya. Sayang banget gitu. Jadi tidak tereksplor tuh si bakatnya dia, tidak termaksimalkan kayak gitu kan. Jadi benar-benar kalau bisa kita mempertimbangkan itu ya, kitanya butuhnya apa kayak gitu kan. Nanti dari mereka si anak yang kita rekrutnya pun seperti apa kayak gitu. Berarti
berarti grafologi di dalam rekrutmen pun nggak cuman kayak oke, kita butuh orang seperti apa, kita butuh kepribadian seperti apa, tapi kita tuh bisa mencocokkan ya satu sama lain gitu ya, biar kecocokannya gitu ya. Itu juga ternyata penting gitu ya. Penting. Tapi kalau Tedila sebagai tim yang bukan menangani ya, lebih ke nge-manage tim juga gitu ya. Nah, pernah nggak sih kayak kayaknya ini kurang cocok sama ini, kayaknya di sini aja gitu, atau kayak mencari cara, ya udah gimana ya caranya kalau tipe orang kayak gini sama ini diapain gitu. Ya, jadi sama sih, pakai grafologi itu kita juga bisa menggunakan itu tuh untuk sistem rotasi namanya. Sistem rotasi. Jadi tuh evaluasi. Jadi kalau misalnya langkah awal sebelum dia masuk, nah setelah dia masuk pun nanti kita si tim ini kita evaluasi lagi kan. Ini gimana? Cocok nggak sih sebenarnya, beneran nggak sih dia bagus di sini gitu kan? Ternyata kok kemarin tuh kesannya bagus, kenapa ternyata dia tidak perform gitu kan? Itu kita gali lagi kan, kenapa sih ini orang nggak perform gitu, kayak gitu kan? Bisa jadi ya karena mungkin bisa jadi karena ternyata skill dia nggak sebagus itu, bisa jadi. Atau ternyata sebenarnya bagus tapi timnya kurang ngeblend, atau misalnya ternyata dia bagusnya posisinya gini atau perlakuannya seperti apa, kita cek lagi, oh iya nih anaknya tuh ternyata cocoknya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi kita bisa rotasi, atau orang yang misalnya biasanya bagus di tim A misalnya, atau misalnya tim kayak ini deh, tim biasa di medsos dia bagus gitu kan, ternyata setelah beberapa kali kita kasih pelatihan, kasih improvement dan segala macam, wah potensi tergali dia tuh lebih banyak misalnya di tim lain tuh. Kita bisa cek lagi tuh kayak gitu kan. Kayak kamu kita rotasiin ke sini kamu akan lebih maksimal deh kayak gitu. Nah, pas interview kan kita cuma ngecek yang skill yang kita butuhin dari dia aja gitu dulu kan. Gitu ya. Nah, tapi setelah kita kenal, kita mulai evaluasi dan segala macam lagi, oh ternyata dia ada skill lain dan segala macam. Kalau orangnya mau gitu kan, ya udah kita rotasi ke tempat yang lebih bagusnya lagi. Iya. Wah, tapi itu berarti juga tadi jadi nambah lagi nih ya. Tadi selain untuk kayak menemukan orang yang tepat gitu untuk kita, terus juga untuk cocokin sama tim lagi, terus juga kita bisa ngelihat potensinya tim juga gitu ya. Karena kalau grafologi kan ngecek tuh bukan cuma karakter ya, potensi dia di mana, kelebihan dia di mana, minat dia di mana, bakat dia apa, kayak gitu kan, cara dia ke orang-orang tuh seperti apa gitu. Jadi nanti tuh kita dengan grafologi kita bisa lihat pola komunikasi bisa, cara berpikir dia bisa, cara kerja, pola kerja dia gimana, apakah dia tipe orang yang butuh tim atau butuh sendiri, apakah dia tipe orang yang yang harus gerak gitu di lapangan atau orang duduk diam misalnya kayak gitu. Tuh itu bisa banget digali dengan grafologi kayak gitu. Iya, bener. Jadi itu juga sebenarnya kayak mungkin orang itu juga sebenarnya nggak sadar gitu ya bahwa sebenarnya aku tuh punya loh potensi ke sini-sini gitu ya. Tapi ketika kita ditemukan sama grafologi, kita bisa banyak, ternyata potensi kita tuh banyak gitu ya, kebuka banget gitu ya. Nah, terus selain untuk kecocokan, apalagi nih Tedila yang biasanya diperhatiin sama Tedila yang paling penting deh, misalkan kayak dari aspek-aspek grafologi. Nah, kalau di grafologi itu kita misalnya untuk rekrutmen tuh yang paling kita cek itu pertama itu adalah produktivitasnya dia. Produktivitas. Dari produktivitas tuh kita bisa ngeliat tuh yang kita butuhin tuh seperti apa. Dia tuh tipe lapangan atau tipe belakang meja, misalnya kayak gitu kan. Terus juga dia itu misalnya senangnya tuh yang teori, atau dia tuh senangnya yang anak-anak yang mungkin teori, atau dia senangnya misalnya kreativitas misalnya kayak gitu. Terus kita juga cek yang paling penting itu tadi itu produktivitasnya ya. Motivasinya gimana? Motivasinya. Dia anaknya yang bagus nggak motivasi dan inisiatifnya gitu kan. Kadang kita butuh orang yang inisiatifnya bagus ya, nggak disuruh-suruh baru kerja, nah kayak gitu. Itu tuh penting banget tuh ngeliatin kayak gitu. Jadi kita lihat kasarnya kita bisa lihat dengan grafologi ini anaknya males-malesan apa enggak. Kamu berarti ini bisa dilihat ya gini. Iya, bisa lihat tuh. Kita nanti kalau misalnya anak males-malesan tuh kita bisa lihat tuh dengan ternyata drive dia rendah, goals dia rendah, antusias dia rendah. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kombinasi seperti itu tuh bisa, oh ini kayaknya males-malesan deh nanti kayak. Nah, yang kayak gitu. Terus apa lagi tadi produktivitas. Dari produktivitas, goalsnya dia, terus cara berpikirnya dia, tipe orang berpikirnya seperti apa. Apa yang mempengaruhi kalau cara berpikir? Ini sih gimana cara kita nanti mensikapi dia, menurunkan ilmu, atau kita tuh ngarepin dia tuh deadline-nya gimana gitu. Jadi kan ada orang tuh misalnya pola pikir, ada orang yang namanya tuh metodis. Metodis itu hurufnya M-nya bulat-bulat di atas gitu. Itu tulisannya yang bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat. Itu kan tipe orangnya berpikirnya tuh yang step by step, dia suka dikasih info tuh detail dari awal sampai akhir, runut dulu kayak gitu kan. Dan itu tipe orang yang tidak bisa diburu-buru. Nah, kalau orang yang tidak bisa diburu-buru, disuruh
dimasukin kerja yang pace-nya cepat, panik. Nah, itu yang kita lihat nih. Sama. Jadi kalau kita butuh orang yang bisa tektokannya cepat, pace-nya cepat, kita cari orang yang tipe tulisannya cepat, misalnya kayak gitu. Atau nggak apa-apa kalau misalnya emang bagus di sana, tetap pace-nya cepat tapi orangnya metodis, ya berarti cara kita menyampaikan ke dianya gimana? Berarti sebelum dia terjun ke lapangan kita ajarin dulu sampai dia menguasai dulu, baru dia ini. Nah, yang kayak gitu tuh cara berpikirnya. Nah, berikutnya tuh ada yang misalnya contohnya ada orang yang komprehensif. Nah, orang komprehensif tuh tipe-tipe orang yang cepet nangkep. Dia kalau misalnya dikasih kalau dia dikasih tahu sesuatu tuh cepet, oh ini ya maksudnya, gitu, cepet ngambil kesimpulan gitu. Tapi harus hati-hati tuh, kadang-kadang impulsif. Nah, juga cuma kalau misalnya kita ketemu sama orang seperti itu, berarti cara menurunkan ilmu, cara ngajar sama dia atau sharing info sama dianya itu ya to the point aja gitu. Dia mah cepet nangkepnya, dia nggak suka kalau misalnya terlalu bertele-tele atau terlalu dari A sampai Z lengkap itu enggak, saya udah tahu kok kayak gitu kan, dia langsung aja to the point aja. Nah kayak gitu. Itu yang bisa kita amati tuh. Oh, berarti juga nambah lagi nih. Apa nih? Nambah lagi berarti rekruter untuk grafologi untuk rekruter tuh untuk cara kita men-treat juga tim gitu ya. Kalau misalkan takutnya kan kayak tadi yang orang metodis yang butuh step by step dari A sampai Z gitu kan. Ketika si leadernya misalkan ngasih treat itu ke orang yang komprehensif juga jadinya kurang tepat gitu ya. Bener. Nah itu makanya grafologi itu juga kepake banget sama HR untuk kenal sama timnya gitu. Manajer juga kenal grafologi enak banget tuh. Jadi pokoknya tahu mapping seseorang tuh gimana sih seorang ini. Jadi kita tahu orang itu seperti apa, kita tahu cara menghadapi dianya seperti apa kayak gitu kan. Betul. Bisa dipakai banyak banget lah grafologi mah. Maksudnya aku nggak kebayang sih ketika kalau misalkan ini diterapkan ya dari tadi yang kita dapat orang yang dapat orang yang tepat gitu ya, sesuai dengan kepribadiannya di lingkungan kantor. Terus juga tadi kayak kita tahu cara nge-treatnya, terus juga saling cocok juga sama timnya. Aku nggak kebayang sih segimana harmoninya itu kantor. Amin. Amin. Tapi itu adalah tugas kita sebagai rekruter juga sebagai manajer di atas untuk memastikan yang terbaik untuk timnya gitu kan. Jadi kayak saya pun sebagai kayak di atas tuh kayak punya tanggung jawab moral gitu loh. Ketika ngerekrut itu mencari yang terbaik tuh bukan cuma buat perusahaan doang, bukan profit perusahaan doang, tapi juga kenyamanan timnya kayak gitu kan, gimana supaya orang-orang yang melaksanakan itu happy gitu kan dan cocok gitu. Jadi kurangin friksi apa dan segala macam kayak gitu. Makanya itu tadi penting tuh kita ngatin produktivitas dia seperti apa, cara berpikir dia seperti apa biar kita tahu cara meng-treatnya dia. Terus juga yang penting itu tadi komunikasi sama sosial. Jadi kita lihat nih, ini orang kan kita tadi pastiin dulu sebelum rekrut itu kita harus tahu kebutuhan kita apa, itu kan mau ditaruhnya di mana. Jadi kita juga lihat nih tipe-tipe orang ini, misalnya sosialnya nih, dia tipe orang yang butuh bekerja dengan kelompok atau bekerja sendiri. Nah itu kan nanti akan sesuai dengan job desk masing-masing ya. Kalau misalnya seorang akuntan terus dia tipenya bisa bekerja sendiri nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia ada tipe orang yang butuh kerja dengan tim selalu di tengah keramaian dan segala macam, susah nih kalau ditaruh di posisi ini gitu kan, karena ya dia akan kerjanya sendiri, most of the time tuh sendiri kayak gitu. Nah gitu, jadi tipe sosialnya seperti apa, terus apakah orangnya introvert, extrovert, kesannya sih sepele ya yang kayak gitu, tapi itu kayak kenyamanannya tuh nanti akan beda ya gitu. Nah itu juga kita lihat tuh tipe sosialnya seperti apa, terus juga komunikasinya seperti apa, apakah dia tipe orang yang just tipe yang ngobrolnya lancar, penyampaiannya lancar, atau tipe orang yang observer gitu, yang lebih nyimak, diem atau apa. Kita lihat lagi nih kebutuhan kita posisinya di mana, apakah orang komunikasinya bagus atau orang komunikasinya ya udahlah ya biasalah gitu. Ya sama aja sih, misalnya nih kalau misal kita mintanya anaknya data analis kayak gitu kan, nggak harus orang yang ngomongnya di depan panggung berani kayak gitu kan. Beda kalau misalnya kita nyari talent gitu kan. Nah, talent nggak berani di depan panggung kan susah juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat dengan grafologi. Kalau misalnya kita pakai yang misal interview, bisa. Interview itu bagus banget. Interview itu pelengkap dengan grafologi. Cuma terkadang ya itu ada yang bisa dilatih, tapi sehari-hari ternyata dia tidak seperti itu gitu kan. Nah, kita tuh mencoba dengan grafologi tuh ngelengkapin gitu. Ini loh yang dia tampilkan di belakang layar, grafologi untuk yang apa yang tidak ditampilkan belakang layarnya. Depan layar, sorry. Depan layar. Oh, berarti jadi grafologi pun sebenarnya kalau misalkan ya ada interview kan sekarang nggak harus offline gitu ya, ada yang harus tatap muka ya. Tetap muka gitu, jadi kayak bisa online pakai aplikasi-aplikasi. Nah, sebenarnya itu bisa membantu juga nggak ya kalau grafologi untuk melihat nih, kadang-kadang kalau misalkan online kan kita kayak
Udah kayak gitu cuma aja, sekedar gitu. kayak nanya jawab aja gitu kan. Bener, kadang-kadang kurang kegali gitu kurang ya. kegali Iya gitu sih. Nah kan. itu gunanya grafologi itu untuk nge-backup itu. Jadi misalnya ketika kita interviewnya cuma pakai Zoom gitu kan, kadang-kadang tuh body language nggak kelihatan. Misalnya kayak gitu, terus yang butuh pergerakan seperti apa, terus dia misalnya ya kurang aja lah gitu kan, paling cuma muka doang gitu, micro expression doang yang bisa kita iniin kayak gitu kan. Nah mungkin justru dengan grafologi itu bisa nge-backup itu, saling melengkapi kan. Grafologi untuk menggali lebih dalam lagi apa yang belum kelihatan dari interviewnya itu. Malah tuh sebenarnya misalnya kita pun tidak bisa mengadakan interview aja, di backup dengan grafologi aja sebenarnya udah mewakili gitu, udah cukup itu. Atau justru bisa juga kita balik sistemnya nih. Jadi sebelum kita panggil orang itu interview, kita seleksi dulu dengan grafologinya. Nah, gitu kan. Bisa, dengan gitu grafologi ya. kita cek, oh kira-kira ini nih ada 5 nih potensial. Nah, yang 5 itu baru kita panggil untuk interview, itu juga bisa kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan tadi mungkin itu bisa jadi lebih singkat lagi ya, kayak misalkan kita udah ngeseleksinya itu lewat grafologi duluan, baru interview. Jadi seenggaknya yang interview itu sudah calon terpilih gitu ya. Yes, bener. Cuma kalau misalnya kayak gitu, itu lebih disarankan untuk yang tipe kayak gitu level yang manajerial. Oh, manajerial. Soalnya kalau misalnya level bawah itu yang masukin 200, 500, ya kalau kita analisis 500 gitu itu ya, kan capek juga lumayan ya. juga Sayang ya. itu seleksinya kita dari berdasarkan CV dulu aja kayak gitu kan. Berarti nanti tergantung posisinya juga gitu ya. Misal kalau kita tuh, grafologi tuh akan ngebantu banget untuk si manajerial. Kenapa? Kalau manajerial ke atas itu kan biasanya apalagi direktur tuh, waktunya kan terbatas banget ya. Kita tuh mau milih nih siapa yang mau menggantikan direktur A misalnya kayak gitu kan. Kalau kita minta mereka untuk ikutan psikotes, psikotes tuh bisa berjam-jam kayak gitu loh. Psikotes yang standar ya, yang normal kita pakai sehari-hari kayak gitu kan. Nah itu tuh bisa dibantu salah satunya kalau misalnya waktunya terbatas dengan grafologi. Grafologi kalau level manajerial kita hanya minta mereka untuk menulis ya, paling mereka nulis berapa sih, 10 menit gitu kan. Habis itu kita analis yang bekerja di belakang layar gitu kan. Kita analisa, oh ya ini kayaknya direkomendasiin ini apa segala macam. Dan bagusnya lagi untuk level manajerial pun kita dengan grafologi itu kegali loh. Jadi salah satu kelebihan grafologi itu adalah dia mampu untuk menggali hal yang positif dan negatif dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya biasanya tes psikologi itu kebanyakan tuh satu arah gitu loh. Kalau mau nyari yang positif aja, negatif aja kayak gitu kan. Nah, dengan grafologi itu bisa dirangkum dalam bersamaan kayak gitu. Jadi dengan grafologi kita misalnya level manajerial nih, kita bisa lihat nih, potensi kepemimpinan dia seperti apa misalkan gitu. Terus potensi dia kalau dia under pressure gimana? Nah, itu sanggup juga apa enggak misalnya kayak itu gitu penting kan. juga ya. Bener. Terus misalnya dia nanti kalau dikasih amanah, nanti kan jabatannya tinggi, keuangan dan segala macam apa, gimana? Integritas dia seperti apa. Nah, itu kita bisa periksa dalam waktu yang bersamaan tuh positif leadershipnya, tapi potensi negatifnya misal under pressure-nya, keuangan, integritas segala macam juga dalam satu tes. Gitu Dan ya. itu hanya dengan kasarnya cuma 10 menit dia nulis, udah selesai gitu kan. Semua kelihatan gitu ya. Kitanya aja sih yang analisa lebih dari 10 menit. Iya bener. Tapi iya itu kayak sangat bermanfaat banget gitu ya di recruiter gitu tadi yang. Jadi kita kalau misal kita rekap gitu ya. Tadi grafologi recruiter itu bisa kita cari orang yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah terus yang kedua juga sebenarnya orang ini bakal cocok nggak ya sama tim kita gitu bener. ya kan. Yang ketiga cara nanti nge-treat si orangnya seperti orangnya apa, itu seperti apa. Jadi nanti memberikan tugas-tugasnya itu harus seperti apa kayak gitu. Dan yang terakhir juga kita bisa lihat dari nggak cuma kelebihan tapi kekurangannya juga gitu ya kan. Bener. Jadi nanti bisa kita lihat dari first defense-nya juga gitu ya kayak gimana. Wah nih Teh Dila ini keren banget dan banyak banget nih insight yang bisa didapetin dari grafologi recruiter ya gitu. Dan ini aku yakin ini pasti perusahaan-perusahaan ini butuh banget sih menurut aku ya tentang buat grafologi ini. Nah, Teh Dila punya sesuatu nggak nih yang bisa di-share buat teman-teman yang tadi kita rangkum sistem untuk interview itu bisa kita pelajarin di mana? Nah, jadi kalau misalnya dalam sistem recruiting itu, kita mau apa nih yang mau dipelajari? Cara dari awal sampai akhirnya, atau cara nanti menggunakan grafologinya. Nah, kalau misalnya dari awal sampai akhir, kebetulan nih, di sini tuh ada buku nih, namanya Cocok, Panduan Lengkap Menambah Karyawan untuk Bisnis Anda. Nah, di sini tuh keren banget buku ini tuh lengkap banget, diajarin dari gimana cara opreknya dulu. Dari opreknya dulu sistem gitu ya? Opreknya. Cara menggali kebutuhan perusahaan kita apa, itu apa, terus gimana cara opreknya, di mana sih mau postingnya misalnya kayak gitu. Orang yang seperti apa kita cari dan segala macam. Terus nanti
kata-kata yang kita bikin di dalam captionnya pun dikasih tahu gimana nanti setelah diterima tuh nanti kontraknya seperti apa, penempatannya gimana. Nah itu tuh di sini tuh lumayan lengkap. Ini tuh dari awal sampai akhir proses recruiting tuh oke banget. Ini berarti cocok banget ya untuk HR gitu ya. Oke. Ini rekomen lah kalau ini buat ini apalagi nggak harus HR. Orang ada kan pemilik bisnis yang masih kecil-kecilan yang belum punya tim HR kan. Ini dan tuh justru membantu banget. Iya justru itu mungkin butuh juga ya karena kan mereka belum ada kebayang ya sebenarnya rekruter yang tepat itu kayak merekrut orang itu yang tepat tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu tuh baru ini kebantu banget. Saya kan buat bisnis Anda gitu kan. Jadi emang itu lebih aplikatif gitu. Jadi nggak teori, ini udah langsung dengan contoh-contohnya mau kayak apanya. Oke, bisa didapetin di mana nih Teh Dila? Ini bisa didapetin di grafologiindonesia.com/tag. Oke, nanti linknya aku masukin di deskripsi ya. Jadi nanti untuk mempermudah teman-teman kalau misalkan nih ini butuh banget nih untuk rekrut karyawan gitu ya, calon karyawan. Jadi ini bisa dipakai kalau pengen belajar gimana sih sistem recruitingnya itu gitu dari A sampai Z-nya itu bisa dibantu di sini. Tapi kalau misalnya pengen belajar grafologinya, ilmu menseleksinya, itu justru itu juga penting ya. Penting tuh. Nah itu bisa ikutan sertifikasi grafologi. Kita kebetulan kalau Grafologi Indonesia ini kan kerjasama dengan Karos International School of Handwriting Analysis ya. Kalau Karos International itu dari mana tadi? Dari Amerika. Amerika ya. Jadi kita punya kerjasama sama mereka. Kita ngadain sertifikasi grafologi. Itu sertifikasi grafologi ditujukan untuk orang-orang yang pengen jadi seorang grafolog profesional. Nah salah satunya tuh HR yang bakal make itu gitu. Jadi nanti mereka akan dapat gelar diploma nih, CHA, Certified Handwriting Analyst. Jadi bukan cuma dapat ilmu, dapat gelar juga. Gitu. Wah, itu kalau itu belajarnya di mana tadi? Itu belajarnya bisa lihat di grafologiindonesia.com/CHA. gitu ya. CHA gitu kan. Tapi kalau pengen yang internasional juga bisa karos.school. Karos.school. Oke, nanti teman-teman bisa cek aja ya nanti websitenya. Oke, thank you banget Teh Dila sama ilmunya, banyak banget yang bisa didapetin dari Grafologi Recruiter. Nah, teman-teman juga nih kalau misalkan penasaran tentang grafologi di dalam dunia pekerjaan tuh apa yang mau ditanyain boleh ditulis aja di kolom komentar. Terus juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Takutnya kayak banyak ya orang yang sebenarnya butuh nih gitu ilmu ini. Oke, kalau kayak gitu dari aku terima kasih banyak Teh Dila. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.